kurban. Nggak boleh kita bayar pakai bagian hewan kurban, haram hukum. Karena tidak boleh bagian hewan kurban itu diperjualbelikan. Terus gimana masalah kulit? Fatwa terbaru Lajnah Daimah Saudi Arabia mengatakan boleh dijual sama panitia. Tapi caranya kalau mazhab Syafi'i mengatakan kasih dulu ke mustahik satu orang. Kasih ke mustahik, misalkan Bapak panitia kurban nih ada 10 lembar kulit sapi. Kasih dulu ke satu orang mustahik, nanti sama mustahik ini dijual. Duitnya balik lagi ke panitia. Ini saya sedekahin lagi ke panitia. Atau kulitnya setelah dia kasih ke panitia, kasih ke dia, dikasih lagi ke panitia. Saya sedekahkan lagi kulit ini kepada panitia. Nah, kalau udah begitu, status kepemilikan kulitnya udah bukan lagi kulit kurban, tapi kulit hasil hadiah atau sedekah dari orang. Berarti boleh dijual. Gitu ya Pak? Triknya. Kalau di fikih namanya helak. Jadi hilal. Sama kurban wajib juga begitu biasanya. Memang kurban bisa wajib? Bisa, kurban bisa wajib. Kalau dengan nazar, ijma ulama mengatakan kurban itu sunnah muakkadah. Tapi kalau didahului nazar, kurban hukumnya wajib. Kurban wajib haram dimakan oleh si pengurban. Ada kaul yang mengatakan boleh, tapi maksimal cuma 3 suapan. Wajib pun kaul yang syar'i. Artinya nggak banyak orang yang mendapat begitu. Rata-rata semua, hampir di semua mazhab mengatakan wajib, kurban wajib dengan nazar, kurban dengan nazar hukumnya wajib, dan kurban wajib haram dimakan sama si pengurban. Bagaimana contoh kurban bisa jadi wajib? Contoh nazar yang sifatnya hukmi. Kalau saya lulus, kalau anak saya diterima di UI, saya mau korban. Itu nazar hukmi. Ucapannya nggak ada kata-kata saya nazar, tapi hukumnya jatuhnya nazar. Kalau nazar yang hakiki, ngomongnya begini, saya nazar kalau anak saya lulus di UI, saya mau korban. Itu nazar yang hakiki. Dua-duanya wajib. Dan dua-duanya hewan kurbannya, hasil produknya haram dimakan. Nah terus gimana kalau dia minta? Nah, karena kan tradisinya kurban itu dikasih satu paha misalkan. Karena memang ada haknya. Kalau kurban sunnah itu ada haknya sepertiga buat si pengurban, sepertiga buat disedekahkan oleh si pengurban, sepertiga lagi disedekahkan oleh panitia atau buat hadiah boleh juga. Triknya gimana? Triknya satu, ditukar hewannya. Contoh, dia kurban kambing, dapat paha jatahnya itu satu kambing, tapi karena kurbannya wajib, tukar jangan kambing dia, pakai kambing orang yang selevel kualitas dan kuantitas daging. Atau triknya gini, sama panitia hewan kurban dia, kurban wajib itu serahin dulu ke satu orang. Udah jadi daging nih, serahin ke satu orang. Nah orang itu nanti menghadiahkan yang udah dikasih ke dia balik ke panitia. Itu jadi statusnya bukan lagi hewan kurban, produk hewan kurban, tapi hewan hadiah dari orang. Kalau begitu dia boleh makan. Itu namanya hilal. Ngakalin bahasa kasarnya ngakalin. Gimana kan caranya bisa dimakan gitu. Lanjut. Nah, yang wajib dibaca, wajib nyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Disunnahkan selawat, mustahab hukumnya. Di bahasanya mustahab. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, mustahab, mandub, sunnah dalam fikih itu sama pengertiannya. Mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dalam istilah hadis, sunnah itu ma'udifa ila Rasulullah SAW qaulan au fi'lan au taqliran au himmatan. Lanjut. Nah, bagaimana sebenarnya Imam Syafi'i mengatakan basmalah itu gak wajib. Tapi syaratnya penyembelihnya harus dipastikan keislamannya. Kalau penyembelihnya belum dipastikan keislamannya, maka wajib dia baca tasbih. Tapi ijma ulama yang lain mengatakan tetap wajib baca basmalah. Bahkan ada yang mengatakan syarat sah sembelihan wajib baca basmalah. Lanjut. Ini filmnya harus kita bacain, terlalu panjang. Lanjut. Nah ini juga membaca salawat Nabi. Karena nyembelih itu ibadah, apalagi berkaitan sama kurban. Teks salawatnya boleh yang mana aja. Boleh salawat Ibrahimiyah yang kita baca di tahiyat akhir. Boleh.
jari. Ini wadah jarinya masih belum putus nih. Ambil dulu pakai jari, baru saya pakai pisau. Walaupun pisaunya udah angkat. Kenapa? Karena bisa kita pastikan kalau wadah jari belum putus, hewan masih hayatun mustaqirah. Hayatun mustaqirah. Ini bukan nyembelih 2 kali, tapi koreksi penyembelihan. Beda ya Pak, nyembelih 2 kali sama koreksi penyembelihan. Kalau nyembelih 2 kali, potong ayam, kita tinggal, masih hidup sampai besok. Nah itu baru kita potong lagi, namanya nyembelih 2 kali. Kalau koreksi penyembelihan tadi, wadah jarinya yang belum putus atau mampet. Biasanya karena hewan stres atau sayatan goloknya, karena goloknya agak tumpul, sayatnya agak lambat, hewan keburu stres, kaku di bagian lehernya, pembuluh darahnya mampet. Itu dipencet pembuluh darahnya, cari ujungnya yang mampet, diiris di situ supaya darahnya lancar. Itu. Lanjut. Aneh pun enggak tetap sah kalau kita pakai kaul Imam Syafi'i yang wajib cuma hukum sama mati. Cuma tadi saya bilang matinya lama, bisa 30 menitan. Lanjut. Ini contoh tindakan pengecekan ini. Ini videonya nggak bisa. Ini animasinya seadanya ya Pak. Ini saya bilang pause. Nah, pause. Nah, ini dia bukan nyembelih lagi nih Pak. Dia ngecek karena ada yang nonton. Kalau videonya resolusinya lebih bagus tuh kelihatan darahnya kecil. Ini Bapak pastikan ketika selesai nyembelih, lihat darah sapi itu deras Pak. Kayak tadi video pertama, deras. Tapi kalau darahnya keluar kecil, itu bisa dipastikan mampet. Bapak nanti iris mampetnya, lihat segede apa. Bisa segede jempol kaki itu mampetnya, panjang. Karena tegang lehernya. Biasanya karena itu tadi sayatan goloknya terlalu lambat. Jadi keburu tegang bagian lehernya. Ini diiris bagian yang mampet, baru darahnya bisa ngalir lagi banyak. Nah, ini udah mulai hilang kesadaran yang hewan. Jangan dirojok ke jantung. Pernah nggak lihat videonya? Habis nyembelih, pisau dirojok ke jantung tuh lewat lubang sini nih, tangan masuk dalam sini. Nggak boleh. Walaupun menurut ulama tidak sampai haram, tapi makruh tindakannya. Tapi ada yang mengatakan tindakan begitu haram juga. Tapi sembelihnya tetap sah. Cuman ada unsur ta'dzib. Apa ta'dzib? Nyakitin. Sama kita nyembelih, yang bagian ini aja pengen digorok, jangan belakang belakang. Mentang-mentang bola tajam, tarik, terus ke belakang, kulit tapi mau putus. Kasihan sapinya. Cukup bagian depan aja. Bagaimana kalau nyembelih dari belakang? Pernah lihat pak videonya di India? Sapi, kambing di Nepal ya, pakai kukri. Putus. Salah sembelihannya. Tahu yang masyhur mengatakan sah. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi sembelihannya karena tetap memutuskan tadi hukum sama mari. Tapi kematiannya kurang optimal. Kenapa? Saraf dari kepala untuk memompa darah dari jantung tidak bekerja lagi karena langsung putus. Makanya Bapak ketika nyembelih tunggu dulu sampai darahnya berhenti, baru pisahin kepalanya. Jangan. Ada juga videonya 2 tahun lalu viral. Orang bapak nonton pakai topi koboi kalau masalah di pinggir got kambing berapa ekor tuh, potong masih berapa kelompok, tentang lehernya ambil nampak, tetap. Wah, ya Allah. Sama sembelihannya sah, sebenarnya sah, tapi dosa. Kenapa? Takdzib nyakitin, ziyadah menambahkan sayatan yang diperlukan kepada hewan sembelihan, perbuatannya makruh, ada yang mengatakan karena apa? Menyakiti. Sebenarnya sah nggak? Sah, insyaallah. Tapi kepalanya bisa jadi haram. Kenapa? Karena kalau dia masih kondisi hayatul mustaqirah, gerakannya masih kuat, darahnya masih ngalir, kita pegang matanya masih refleks, masih ada dorongan untuk bernafas walaupun udah nggak bisa karena leher putus. Terus masih kondisi hayatul mustaqirah, kepalanya dipisahin, dia jadi bangkit kepalanya. Kepalanya bang? Makuti aminal bahimati wahiyah hayatun fahuwa mayyitun. Apa-apa yang diputus dari hewan yang masih hidup, hidupnya hayatun mustaqirah, maka potongan itu bangke. Orang jahiliyah dulu kalau mau makan kambing dia nggak mau rugi, makan kambingnya, tapi motong satu sengsannya, potongannya pahanya.
itu pahanya halal. Sama ambil juga kepala sapi, dipotong, sebelah, masih haidun mustaqirah. Tadi ciri-cirinya, napas masih ada, kaki masih berbuat keras, darah masih mancur, refleks mata masih ada, diputusin kepalanya, dia masih haidun mustaqirah, kepalanya bangke. Sembelihnya sah nggak? Sah. Boleh nggak dimakan? Boleh. Yang nggak boleh dimakan? Kepala. Kasih ke taman buaya pak. Jangan dikasih ke orang. Kenapa? Karena kepalanya bangke. Lanjut. Nah, hewan yang disembelih dibalikkan sebelah kiri agar mudah menyembelihnya. Asal nonton balikkan ke sebelah kiri. Ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Balikkan ke sebelah kiri. Pernah ada yang nanya ke saya waktu pelatihan di Jakarta Timur. Ustaz, katanya saya pernah diomelin sama orang tua di kampungan saya. Baliknya sebelah kanan. Karena kiasnya ke orang mati. Manusia kalau mati dikuburin badannya sebelah kanan. Iya, saya bilang saya belum pernah nemu rujukannya. Kalau yang saya nemu badannya sebelah kiri, baik secara fikih maupun secara hadis badannya sebelah kiri. Bahkan di beberapa hadis Rasulullah taruh kakinya di pundak yang sebelah sini. Kalau memungkinkan kita ikuti, tapi kalau memungkinkan jangan pak. Contoh, sapi, gede nggak sapi? Tenaganya berkali-kali lipat dari kita. Kita injak begitu. Dia nggak mau, kira-kira kita jatuh enggak? Bisa jadi jatuh. Maka jangan memaksakan mengikuti ini kalau kondisinya tidak memungkinkan. Kecuali kakinya udah safety, diikut mantep, baru. Posisi ini pun tidak harus dan tidak wajib. Ini hukumnya sunnah. Mayustabu ala fi'lihi wa la yuqabbal tarkihi. Boleh dilakukan dapat pahala, dilakukan pun tidak dapat dosa. Kalau hewannya memang udah terlanjur jatuhnya ke sebelah mari, jangan dipaksain putar lagi biar ngadep sini. Sampai ada yang ditarik-tarik dulu hewannya. Ngotot biar ngadep kiblat. Kalau bawahnya ubin, ditarik enak. Kalau bawahnya aspal, luka ini pak. Luka nggak? Luka. Coba kita tiduran di aspal terus tarik teman-teman kita. Baret nggak baret? Baret. Maka jangan dipaksakan. Ngerti ya pak? 2 tahun lalu saya mulai di daerah Jati Bening 1. Yang punya sapi ngotot pengen ngadep kiblat. Sapi 800 kilo pak. Emosi. Merubuhnya setengah mati saya. Dia udah rubuh ngadepnya ke sebelah kanan. Pak, saya pernah ngadep kiblat. Pak, saya juga tahu hukumnya saya bilang. Ngadep kiblat itu sunnah, tidak wajib. Pokoknya kalau ngadep kiblat, tahun depan bapak saya nggak pakai lagi. Udah mati. Memang udah cukup. Gue udah dulu doang. Ya udah, ngadep kiblat. Saya ngadep sapi dia nontonin. Pak, bantuin kalau ngadep kiblat. Karena ya itu tadi apa? Iroha itu di hadisnya kan faliurih dan dihatam. Iroha itu artinya membahagiakan hewan. Itu lebih harus kita kedepankan daripada cuma mengejar ada kiblat, baring sebelah kiri atau sebelah kanan. Ada lagi nih di beberapa daerah, kakinya diikat, terus dimasukin bambu. Terus bambunya yang injek sekampung. Sambil merokok. Injek sambil merokok ke rumah suku. Ini pak, pulpen, taruh sini, tekan. Sakit nggak? Sapi juga begitu. Itu bukan pulpen pak, bambu. Yang injak sekampung lagi. Padahal cukup diikat ketat, erat, selesai. Udah dipotong ikatannya nggak harus dipegangin, lepas. Biar kakinya berkejar-kejar, memompa darah keluar dari jantung. Bagus begitu pak. Jangan kakinya diinjak, dipegangin, rame-rame sekampung begini. Aduh, sapinya mati seluruh sembelih pak. Sesak napas sih. Jadi sekampung naikin. Ya. Ini. Nah ini yang tadi saya bilang, kambing, sapi, potongan dihalal dengan proses yang namanya dar. Lanjut. Kuda, keledai juga sama. Kalau onta dan sejenis yang leher panjang, onta, jerapah, burung onta, angsa termasuk. Angsa ini selama tolib. Coba lihat kita belakang. Lanjut lagi. Selama tolib. Jilid 4 halaman 496, tapi sudah beda dengan Qadar Syamilah. Belum punya kitabnya.
Tapi banyak banget 10 jilid. Mahal harganya. Lanjut. Nah, ini tadi juga saya sampaikan. Nah, ini tadi bilang. Sunnahnya orang yang nyembelih dan hewan yang ada kiblat. Kalau hewan yang ada kiblat, otomatis yang nyembelih juga pasti ada kiblat. Nggak mungkin bapak nyembelih begini. Pasti nyembelihnya kita hadapin lehernya. Yang wajib ngadep kiblat bukan kaki, tapi leher yang mau disembelih. Kakinya boleh ngadep ke utara sedikit. Yang penting bagian kita mau sembelih ngadep kiblat. Supaya apa? Supaya kita bisa ngadep. Kalau leher kakinya ngadep kiblat, leher kita pentengkan ya. Ini kan sapinya nunduk nih. Kita pentengkan supaya dia kejam lehernya ketat. Kira-kira ngadep kiblat nggak, Pak? Makanya kakinya agak senggol ke utara sedikit. Lehernya dipenteng sedikit. Jadi pasti posisinya pas ngadep. Cek. Lanjut. Bisa dilihat di Bidayah Mujahid dan Nihayatul Muqtasid, ada perbedaan pendapat masalah ngadep kiblat di situ. Nah, dia juga di situ yang ngadep kiblat bagian yang mau digorok, bukan kaki. Lanjut. Nah, yang belinya siang hari. Bahkan ada perbedaan nanti. Pendapat ulama fikih. Kalau mazhab Syafi'i boleh-boleh aja dimulai pada malam, tapi makruh. Kalau mazhab Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal bilang bisa tidak sah kalau nyembelihnya malam. Mungkin faktor makruh ini karena zaman itu belum ada lampu. Takutnya bagian yang wajib terputus nggak terputus. Kalau sekarang udah banyak lampu, boleh-boleh aja nyembelih malam. Apalagi untuk menghindari kerumunan orang, kan lagi masa pandemi. Boleh malam, kan kalau malam orang malas sebetulnya Pak, ngantuk. Makanya nih musola Rohong masih ngadain kajian udah 9:30. Ya saya malam aja kalau yang ngantuk ngadain makan aja. Malam. Jadi juga udah ngantuk dari Tangerang. Lanjut. Ini juga tidak depan hewan lain. Jangan depan hewan lain, Pak. Ini temannya lagi diem. Ini kita potong. Makanya saya sarankan kalau lokasi karantina lebih jauh dari lokasi penyembelihan. Karena sapi itu indera yang paling tajam dua, telinga dan ciuman. Makanya kita nggak boleh mau episode depan di dekat hewan. Kenapa? Kupingnya dengar frekuensi. Nggak boleh nyembelih dekat hewan. Hidungnya udara. Beberapa jenis sapi seperti kupang, bali itu kalau udah bau darah bisa ngamuk, bukan lagi sudah kendalikan Pak, ngamuk beneran. Tuh, limosin kalau nyium bau darah kita dorong sekuat tenaga gak bakal maju, susah, karena bau darah. Lanjut, pisaunya harus sangat tajam. Nah, standar ketajaman pisau. Ada HPS nggak pakai? Standarnya harus bisa menyayat kertas dengan lancar dan hasil sayatannya mulus. Ini mulus Pak, atau bisa nebas, ditebas. Ini standar ketajaman. Jangan ngetes di rambut. Takutnya bablas botak. Mending kalau baret ya. Pulang bini nanya, Pak, kok aku berkitab lah? Ini ngetes pisau. Atau di kuku. Kalau ngetes kuku hati-hati, meleset. Nah, ada pernah yang jelasin di video. Ngetesnya kalau kuku kita begini, kita taruh pisau kita ke sini, ini nggak jatuh. Ini saya nggak tahan Pak. Pegang gue jari. Ini tajam. Tapi ini nggak safety. Yang safety cukup di kertas, ditebas, di kertas lurus, tebas. Berarti setiap habis nyembelih cek. Jangan terlalu pede. Motong satu, nggak dicek. Motong yang kedua, godot. Boleh nggak godot? Boleh, tapi nggak ihsan. Karena yang bagusnya satu kali sayatan untuk hukum
Mari dia jawab dia. Kulitnya digoreng berapa kali pun boleh, tapi tidak ihsan. Nah, makasih Bu Oki. Definisi ihsan itu luas banget jabarannya. Dan hadis tentang penyembelihan Rasulullah cuma bilang fa'ahsinul dzabha, fa'ahsinul qitlata. Tidak ada definisi lanjutan. Kalau dicek di sekian ribu hadis, Rasulullah tidak ada hadis yang menerangkan bagaimana cara Rasulullah menyembelih secara detail. Apa megang pisaunya begini, apa begini, apa begini. Saya belum nemu. Kalau Bapak ada yang nemu, silakan laporkan ke saya. Saya kasih hadiah. Hadis yang benar-benar detail menjelaskan Rasulullah motong gimana. Hampir saya belum pernah nemu. Makanya ada video di Bandung itu ya, yang boleh bersyariah. Motong pakai harus begini tangannya. Kalau pakai sarung tangan safety silakan. Tapi kalau tidak pakai sarung tangan safety jangan. Bahaya. Kenapa? Laporannya yang sudah masuk ke kami Juleha, dia motong begini, pisaunya robek, berat tendon. Kalau pakai sarung tangan safety, contoh yang begini juga nggak bisa nih. Nah, nih. Kamu pisaunya malah sarung tangannya. Ini rantai. Begitu nih. Rantai kecil. Ini safety. Atau ada yang dari bahan kawat. Oh, ada yang ini. Habis ya. Ada bahan lanjutan kawat. Sama itu. Ini baru anti saya. Di kampak putus sih, di kampak putus. Kita taruh di kayu, kampak ya hancur karena bebannya beda kan. Kalau sayatan ringan, ini tangan. Kalau Bapak pakai sarung tangan begini tangan kiri, boleh tuh pisau taruh di atas, tangannya taruh di atas pisau. Tapi kalau enggak, jangan. Berapa Pak? Kalau terus gimana kalau saya motong biar dorongannya kuat? Cukup gini. Tangan dua bertemu di sini. Ini dorongan kuat. Kalau pada bong kita tes kalau kita bong. Biar percaya kalau jempol, kalau enggak saya dorong begini. Jangan di sini. Paham ya? Karena faktor keamanan. Jangan sampai yang berdarah bukan nggak cuma hewan, kita ikut berdarah juga. Alhamdulillah bisa. Kita berkorban, akhirnya berkorban hewan juga, berkorban darah juga, daging juga. Anak iris, tangan kita mau pisau. Ya. Jadi jangan di atas hilang di sini. Oh itu nggak syariah. Coba saya tantang lah. Kalau yang bikin video itu bilang yang begini itu nggak syariah, harus begini. Saya tantang, tunjukkan hadisnya Rasulullah detail motong itu megang pisaunya begini. Yang ada terakhir saya nemu itu Rasulullah mau nyembelih pisaunya atau goloknya lebih tajam. Sayyidah Aisyah disuruh, Aisyah asahin dong. Sayyidah Aisyah yang asah. Berarti perempuan jago masak Pak. Harus jago masak. Supaya bapak motong besok yang ngasahin pisaunya ibu gue mantap ya. Asisten. Jadi asisten teman. Tapi kebalikannya kalau bapak laki-laki nggak bisa masak berarti kalah sama perempuan. Sayyidah Aisyah jago masaknya tuh. Buktinya apa? Rasulullah boleh sampai pisaunya sakit tajam dikasih sama beliau. Ya lanjut di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah dikatakan termasuk yang dianjurkan adalah memang menajamkan pisau. Harus benar-benar tajam. Tapi beliau di situ tidak dijelaskan standar tajamnya seperti apa. Lanjut. Nah ini terakhir, memastikan kematian hewan. Ini dari dua kitab Kifayatul Akhir dan Al-Yaqutun Nafis bi Madhab Muhammad bin Idris. Yang disebut hayatul mustaqirah adalah ayat antakuna ruhu fil jasadi wa ma'aha ibsaru menurutku muharakatun ikhtiyariyah. Yang disebut namanya hayatul mustaqirah, rohnya ada di badan, masih ada kemampuan refleks mata, kemampuan berbicara dan gerakan normal. Berarti hewannya masih hidup. Gampangnya gini, ayam kita lepas masih bisa jalan, masih bisa lari, soal makan, berbunyi, matanya masih bisa ngelihat. Berarti namanya masih hayatul mustaqirah, belum disembelih. Kalau disembelih gimana? Lanjut. Kalau nggak disembelih, cirinya
Kita lihat perutnya. Kalau perutnya masih kembang kempes berarti masih nafas, masih hayat mustaqir. Lanjut. Nah, ukurannya kalau kira-kira ditinggal masih bisa hidup sehari atau 2 hari. Lanjut. Nah, waqala fil marsyad atau fil mursyid yu'rafu bi syai'aini. Kalau udah dipotong ada 2 cirinya. Tatrufu 'ainuhu wa yataharraku dhanbuhu. Matanya masih ada refleks. Yang tadi saya bilang. Wa yataharraku dhanbuhu. Ekornya masih bergerak-gerak. Terus setelah hayatul mustaqirah disembelih, lanjut ke fase berikutnya namanya hayatul mustamirah. Hayatul mustamirah itu al-baqiyatu min ba'di nahwi dzabhi ila inqidha'il ajal. Gerakan-gerakan sampai menjelang kematian. Lanjut. Yang terakhir hayatul aisyil madbuh namanya atau hayat harakatul madbuh. Wa hiya allati la yabqa ma'a ibsarun. Sedangkan refleks mata wala nutqun, udah ada tidak ada kemampuan atau kemampuan bersuara, wala harakatul ikhtiyariyah, udah enggak ada harakah ikhtiyariyah, gerakannya udah mulai normal. Bagaimana kalau bapak nyembelih, matanya udah enggak ada refleks, perut napasnya udah enggak ada, darahnya udah enggak muncrat, tapi kakinya masih bergerak, hidup enggak tuh? Enggak, itu cuma refleks otot. Boleh dilakukan tindakan selanjutnya, memutuskan kepala dan sebagainya. Paham ya sampai sini ya? Lanjut. Jangan setelah penyembelihan jangan disiram, apalagi bagian luka. Kita kena luka diguyur air kering, begitu juga hewan. Ya. Terus jangan diseret, dipindahin dulu atau digantung. Diamin dulu sampai mati. Yang ketiga jangan dikulitin, disayat atau dipisahin ke kaki atau kepalanya. Kadang-kadang sapi udah dipotong kakinya dilukai, diseset. Katanya biar gak bangun lagi. Ya namanya sapi dipotong gak bakal bangun lagi. Kalau potongannya bener mah. Jadi gak usah tuh kaki sapi dipotong. Gak usah. Gak butuh, gak perlu. Yang ada malah takdir nyakitin. Lakunya bisa menyebabkan dosa. Lanjut. Demikian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat adanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita buat lubang di antara kedua simpul ini. Kita akan buat simpul lagi, Pak. Di sini, Pak. Nah, jadi simpulnya ada dua, Pak, di sini, Pak. Kita ikat dulu di sini. Kita kasih lebih besar yang posisi sebelah sini. Ya. Jadi ini adalah tempat dimotongnya sapi. Nah, karena sapinya sapi besar, Pak ya. Ya, jadi ada dua simpul, Pak ya. Simpul yang pertama di sini, simpul kedua di sebelah sini, dari di ujungnya. Kita pasang seperti ini, Pak. Dimotongnya nih, Pak. Untuk kali ini bisa kita lingkarkan, ada dua nih, Pak. Bisa di belakang tanduk, bisa di belakang kuping. Yang jelas membelakangkan kepala aja. Karena walaupun nggak ada tanduknya, di sini tuh ada bonggol kepala yang akan nahan tali ini supaya nggak lepas. Setelah ini masuk, oke, kita pakai ini buat belakang tanduk. Masukkan tali ini ke simpul akad 8 yang pertama. Jadi, Pak, ini, Pak ya. Setelah itu kita kunci simpulnya. Tujuannya supaya nggak bergerak, nggak geser-geser. Nah, seperti ini kira-kira, Pak. Ini saya longgarin, Pak. Sampingnya ini timur soalnya. Kira-kira seperti ini, Pak. Ini bisa digabung dengan tali kaluan, atau misalnya tali kaluan sebelah sini, tali tapuk sini nggak masalah. Yang jelas ini tali tambahan, mengingat banyak pedagang sapi yang rata-rata maaf dibayar, maaf, nggak mau rugi, tambang bekas, kecil. Kalau tambang baru sih mending kelihatan, ini tambang kecil, rata-rata. Begitu tarik simpul jatuh, talinya putus, sapinya lari, ubur-ubur dah. Nah ini, Pak, bentar, Pak ya, bukan talinya kecil, Pak. Sapinya berangus, Galang putus, kabur, selesai. Karena dia pasti berusaha Berontak, melepaskan Pak. simpul yang ada di pinggangnya. Karena dari simpul itu dia menjerat potong ke badannya dia sehingga si sapinya jadi nggak bisa gerak. Oke, Pak ya, untuk tali yang tapuk ini, oke, Pak ya, tali tapuk. Kalau tali gelung yang ikut
hidung, tali keluh. Kalau Haluan. kalau udah ada air itu nggak usah pakai tali itu ya. Ini tambahannya Pak. Sebaiknya dipakai. Kenapa? Tadi saya bilang banyak pedagang yang kadang-kadang cuma nyari simpel aja. Ah udah tali keluh ini. Padahal ketika ditarik itu, apalagi sampai berupa ukuran besar, itu sangat mungkin untuk putus. Makanya ini tali tambahan safety. Apabila antisipasi tali keluh ini putus, saya sering ngalamin. Tarik simpul, tali keluhnya putus. Untuk masih ada tali tapu. Nah ini tambahannya Pak, safety-nya Pak. Yang berikutnya, sebelum kita melakukan penyimpulan atau perubahan sapi, pastikan dulu nih kepala nih. Kepala hewan ini mepet dengan patok atau ikatan. Patok, ikatan, atau kalau mau pasang anggur bawah nggak masalah. Coba ya, anggur bawah nggak masalah. Tapi tolong jaraknya jangan terlalu jauh. Kenapa? Kalau jaraknya terlalu jauh, ini sapi masih bisa manuver. Contoh di sini, masih bisa di sini, masih bisa di sini. Ini jalan nih Pak. Makanya banyak gagal sebut seperti itu karena talinya terlalu jauh. Yang bagus adalah posisi kepala ini ditundukin Pak. Nunduk, bukannya nunduk sampai bawah. Karena salah satu keseimbangan sapi tipsnya di kepala. Jadi kalau kepalanya nunduk masih tegak, itu susah Pak. Dan juga ketika nanti ini ditarik, walaupun dia jatuh, posisi kepala tergantung. Bisa kecekek Pak. Makanya kalau di bawah, jadi badannya rebah, palanya ikut di bawah. Oke Pak ya, untuk tali tabung ini Pak ya. Nah, setelah tali tabungnya terpasang dan sapi ini diikat sampai agak nempel juga, posisinya agak ke bawah. Nah, kita akan praktekkan model simpul, namanya simpul Barley. Dari sapi ya. Yang pertama, tali yang dibutuhkan kalau untuk sapi di bawah 500 itu bisa 10 meter. Kalau 500-an. Tapi kalau udah up di atas 600 itu minimal 12. Karena kenapa? Ketika nanti kita narik, kalau 10 terlalu pendek Pak, takutnya sapinya jenjang. Apalagi pegon-pegon yang monster itu, dia masih bisa nendang, udah jenjang gede lagi. Ya Pak ya. Jadi kalau kita masih main di bawah 500, kalau untuk Barley 10 aman. Ya. Caranya yang pertama adalah membagi tali ini sama panjang. Contoh, nanti akan kita simulasikan. Kita kasih tanda dulu Pak. Ini biar gampang aja Pak ya. Tanda ini tengahnya. Yang pertama kita taruh di punggungnya Pak. Kita taruh di sini Pak. Dipunukkan dulu Pak. Dipunuknya masuk ke depan dada dengan cara disilang. Disilang. Wah kata ya, jangan begitu Pak. Enggak berdiri aja biasa. Tadi dirasain, sekarang dirimu. Ya, seperti ini Pak. Dari punuk turun ke bawah disilang di dada. Disilang Pak di dada. Terserah mau yang kanan yang sini bawah, yang penting silang. Yang penting silang di dada. Setelah itu naik ke atas ke punggung, silang juga di punggung. Silang di punggung. Setelah itu kaki. Sorry Pak. Silang di punggung Pak ya. Silang di punggung. Setelah silang di punggung, masukkan ke selangkangan tanpa disilang. Tanpa disilang Pak. Ya, tanpa disilang. Untuk teknis penarikannya, untuk sapi kita pengen robohnya ke kiri Pak ya. Seperti tadi yang udah jelaskan Ustaz Midun. Yang ditarik yang lebih kencang adalah yang sebelah kiri. Nah, jangan sampai kita sudah pakai ini tariknya sama kuat. Itu biasa sapinya begini Pak. Dia bingung dia. Ini buat timbangin aja. Ya. Yang ini yang tarik biasa, soalnya bisa jadi sapi Pak. Ya, tarik, jatuh ke kiri. Ya kan? Setelah ini gimana? Jangan dulu dikendorkan dulu sebelum kaki terikat. Dan juga posisi penarik diikutin posisinya sapi. Contoh sapi rubah. Ya kan? Kita jangan begini di atas bermundur. Ini mereka jadi Pak. Mulut lagi. Kayak orangnya ada sih. Lagi mundur, sapinya bangun. Itu seperti sakit pakai sendal Pak. Benar Pak. Lagi mundur gini, begini sapi, sapinya bangun. Ada aja, sudah mungkin. Jadi kita ngikutin Pak. Kalau dia rebah, turun aja di bawah begini. Ya jadi kita begini aja lah nggak usah ini. Ya ini untuk simpul Barley. Ya. Jadi untuk simpul Barley ini memang butuh tali agak panjang. Kalau untuk sampai up di atas, sampai ke atas lah.
Pak ya. Itu yang simpul barley. Berikutnya squeeze. Antar mata ya. Itu fungsi bundelan itu buat bagi dua, Pak. Nah, ini buat simulasi aja, Pak. Kalau nanti di pakai lakban. kita ada pakai lakban misalnya. Jadi kita tahu dulu lah. Oh, tengahnya jangan tengahnya itu di sini. Sampai yang pernah dong, jangan yang panjangnya sama. Panjangnya sama. Terus itu banyak kurang. Kali ini kurang jemitinnya mau oke. Karabinernya salin. Ya. Jadi untuk squeeze untuk barley ini Pak memang butuh tali agak panjang. Ini kalau tipsnya ketika kita melakukan penyimpulan ini usahakan barley ini jangan terlalu renggang sama sapi. Contoh sapi di sini, misalnya sapi di sini, kita di sini, ini renggang Pak. Pepet aja udah nempel. Justru kalau nempel kita malah aman. Kan Pak, ngikatnya kan di depan. Bapak belum pernah kan ya ngikat ditendang sapi dari ke depan ya kaki belakang begini. Pernah Pak? Ya, itu sapi barley Pak. Bener. Sapi batu dan nanya ke depan, ini Pak lihat Pak. Ini kan tuh agak renggang ya, kan terus agak nunduk tuh. Dia pengen istilahnya selengkat. Ikat kaki kiri dulu ya kan. Nah, ya Pak ya, agak renggang Pak ya. Coba pada ini biasa renggang. Ternyata nunduk. Ternyata dia nunduk. Nanya ke depan. Siap, 1, 2, 2, cita. Oke. Jadi buntutnya garuk dulu kalau masalah. Harus lengkap ya. Gitu Ini mesti sebentar. Action. Nah, buntutnya udah gerak nih. Tendang dia. Tapi enggak. Nah, ke belakang ke depan. Benar, ke belakang ke depan. Itu ngambil ancam-ancam itu. Ngambil ancang-ancang itu. Pintar juga Udah sapi-sapi, Oh. bukan budak-budak. Udah sapi-sapi. Lama. Lama. Iya. Itu Pak. Katanya kan sapi kan nendangnya ke belakang ke sapi sama bilang itu ke depan. Jadi kita harus tahu antisipasi setelah menemukan dulu. Jangan gampang Pak. Jangan nunduk, jangan jongkok. Kayak dulu gareng. Itu kan kencang. Deng ya kan. Nah, pepet aja Pak enak. Main 2 orang. 2 orang mainin simpul, 1 orang mainin di kepala. Jaga di kepala, ya kan main rosok aja, ya kan biar dianteng, ya kan. Lainnya mainin simpul. Oke Pak. Untuk berikutnya kita pakai yang namanya simpul drop squeeze. Drop squeeze. Talinya pakai tali karmantel. Kebetulan kita bantu pakai yang namanya karabiner. Kalau mau nanya-nanya talinya seperti apa, bentuk realnya ada di Pak Bendara ya, pengurus ya. Bagian selatan, ya. Seperti ini Pak. Jadi nanti kita bagi dulu tali dulu. Ini untuk ikatan leher, Pak. Ikatan leher. So ini untuk ikatan leher. Kita bikin simpul kayak tadi, angka 8. Ini kita pakai karabiner supaya gampang melepasnya juga gampang memasangnya lagi Pak. Seperti ini Pak. Angka 8. Taruh di sini Pak. Semuanya nyari itu. Banyak. Ya Pak. Ini untuk ikatan leher Pak. Angkat lagi dong. Ya kan boleh saya kan. Ya Pak, ini kita leher Pak. Sah, ya kan? Masukin karabiner di sini Pak. Atau karabiner pasang duluan. Karabiner pasang dulu nggak apa-apa Pak ya kan? Biar kata nih Pak, beda karabiner apa buah karabiner. Kunci. Ya, Pak, setelah ini masuk ke sini, kenapa ini harus dikunci atau dibikin fix mati? Kenapa? Karena kalau nggak ditarik, posisi ini masih tadi jerat, kecekek. Coba dah kalau pakai jerat, semakin tarik kencang kan semakin nyekek ya. Makanya pakainya yang fix Pak. Jadi dikunci begini, kita ukur dulu kira-kira segini muat nggak pas masuk ya kan. Setelah itu masuk ke bawah, tempelin, sorry, ya sampai ini. Ini kok ada begini ya? Ya Pak ya. Ini Pak, tali yang depan ini nempel ke ketek. Posisi seperti ini Pak. Seperti ini Pak. Karena kita mau jaganya sebelah kiri, kita posisikan tali ini ada di sebelah kiri untuk penyimpulannya. Jadi kan punggung bagi dua Pak ya, punggung sapi. Yang bagian paling nonjolnya kita di sebelah sini. Setelah ini tarik lagi ke belakang. Nah, ya kan? Apa? Namanya sapinya ditemukan. Seperti ini Pak. Jadi untuk buah simpulan pada bawah putih ini harus menempel. Kalau yang depan nempel ke ketek, kalau yang belakang nempel ke sebelah kanan. Ya Pak ya? Paham?
Setelah paha pokoknya. setelah Paha. paha ya pokoknya gitu dah. Kalau setelah paha mah ini. Itu setelah kanan. Oh iya, setelah paha Pak ya kan. Nah, seperti ini Pak. Ini bisa main 3 orang Pak. Satu di kepala, satu narik. Itu bisa main 3 orang Pak. Satu lagi buat ancang-ancang, buat nanti ke kaki-kaki. Ya. Ini tarik sesuai dengan tinggi sapi Pak. Kalau sapi ini segini Pak, kamu. Harga ini segini Pak. Lurus, sesuai lurus dengan punggung sapi. Kalau sapinya menumpur, ya kita menumpur. Ke kanan ya, ke kanan. Kalau sapi yang salah itu apa namanya? Sapinya begini, orang di sini. Sapinya di sini, orang di sini. Atau ke atas, atau ke bawah, lurus saja Pak. Tariknya pelan-pelan sampai benar-benar ngeremes, syukur-syukur ngeremes Pak. Ngeremes otot-otot yang ada di sini supaya dia kaku dan akhirnya jatuh. Ya. Sama Pak, ketika jatuh ikutin aja Pak di bawah. Jangan kayak teman saya main kaki dulu. Pas sebanyak di sini. Wih. Betul Pak, ini lihat Pak. Kita juga lucu ya Pak. Kalau dulu itu makanya saya rada-rada ini kalau mau selalu sensitif ya kan. Ini untuk kalau squeeze ini Pak ya. Tali simpul ini pertujuannya tadi itu mau barley, mau squeeze untuk mengurangi potensi bahaya Pak. Ya. Kalau kita main selengkat memang sih bisa nggak masalah, tapi harus waspada gitu. Kayak tadi Pak ya. Tipsnya posisi badan nempel aja sama sapi. Jangan kasih jarak atau jongkok, apalagi terlalu nunduk segala macam. Itu bahaya Pak. Ya, jadi kita jaga keselamatan kita. Kata orang pabrik mah mau safety no production ya. Kata orang pabrik saya suka Safety first. safety first segala macam. Apa ya? Ikat pinggang. Ini biasanya pakai sistem angkur kakinya. Jadi biasa gini Pak. Ini kita contoh kakinya. Tadi saya beli tali pada berapa Pak? Ini nih. Satu ikat kaki. Tinggal aja langsung. Kan kakinya itu sudah. Oh iya. Ya. Jadi untuk teknik tali pinggang yang biasa dipakai adalah biasa pakai angkur Pak, pakai ring tanam. Jadi ring tanam itu kita pakai untuk kaki yang sebelah kiri. Karena kenapa dia yang kiri? Kaki kiri ini kita tempelin ikat ke ring. Contoh, bisa udah pasang di bawah. Bisa udah pasang. Udah pasang nih, sapinya diem nih. Kaki sebelah, kaki depan sebelah kiri. Nah, kita pakai simpul pinggang. Simpul bulat. Ini bulat ke sini. Tariknya ya ke sebelah sini Pak. Ke sebelah kiri. Jangan mau rubah ke kiri, tadi sebelah sini Pak. Salah. Kecil Pak. Gini Pak. Jadi ini kan sapinya dingin dia. Pokoknya kalau yang kita pencet ke kiri, itu kaki sebelah kiri, tubuhnya nanti juga ke sebelah kiri. Jadi imbang Pak. Kalau selekat mah, bapak udah tahu ya kaki depan. Saya belum pernah itu. Ya, kalau selekat yang umum, terutama selekat kebo, kaki kiri depan itu dibawa ke sebelah kanan. Selekat nih selekat. Ya, pokoknya ini begini dah, ya kan? Bawa ke sebelah sana. Ini mesti pakai 2 tali Pak, talinya agak panjang. Sini nih, ya. Kaki kiri yang belakang dibawa ke belakang. Hilang. Ini ke sana, ini ke sini. Tapi tetap sih, kalau mau upload sih tetap bantu di kepala. Jadi yang arahnya ke kepala, ya. Beberapa tips, memang sih bukan beberapa tips sih. Apa sih omongan gitu ya? Itu kan teori Pak, emang bener sih. Terus kan Pak yang kita hadapi sapi kopal, sapi Bali itu nggak bisa disebut. Siapa bilang? Bisa Pak ya Allah. Saya pertama kali ketemu sapi Bali, itu saya simpul rope squeeze. Ketemu sapi Madura, itu sapi apa lagi musim itu juga kan. Jadi teknik ini sebenarnya salah satu poin yang penting adalah pada saat posisi kepala Pak, kepala nunduk. Saya pernah kemarin lupa bikin simulasi. Udah saya turun ke bawah, saya lepasin. Kenapa? Sapi ditukar, Pak. Sapi jangan itu Pak, sapi yang ini aja. Itu ke sapinya. Saya ikut biasa. Saya tarik, lupa ya. Palanya belum tunugin. Sapinya aja dapat Pak, malah abet-abetan. Tarik kawannya putus. Bener Pak. Itu yang ngalamin Bapak itu, pas saya. Jadi kepalanya harus nunduk. Terus yang tadi pakai aba-aba Pak. Kan ada 3 poin. Nah, sebelum ini semua siapin dulu simbol kaki Pak. Simbol kaki mau gampang lah. Boleh kayak ini kan pakai mata nih. Simbol jerat ibaratnya.
tinggal begini doang nih. Oh ya, ini kakinya. Misalnya ini kakinya udah geletak nih. Satu di sini ya kan, atau dua-duanya bubut tuh mas. Gini ya kan. Maaf ya sapi. Begini, mau diikat begini. Nah, terserah Pak, begini mau. Jangan. Saya nangis. Nah, kita ikat kaki Ya. tangan. Terus saya sarankan kita ikat kaki belakang dulu diikat. Ya. Jadi Jadi ketika kita ikat di depan, kaki belakang kaki belakang. ya. Untuk pengikatan kaki diperhatikan juga Pak. Ini juga sering terjadi nih Pak. Ini ikat kaki belakang. Kalau misalnya lupa gitu ya. Posisi pengikatan kaki ini posisi badan kita harus sejajar dengan kakinya Pak. Jangan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah kaki belakang bisa nendang ke tengah, kaki depan juga bisa begini-begini ya kan. Makanya posisi kita, andai kata ini kaki sapi, kita di sini Pak. Di sini untuk kaki belakang, di sini untuk kaki belakang, kaki kiri Pak. Jangan di sini Pak. Ini Pak. Perhatian ketenang soal di sini Pak. Jadi posisi kaki sejajar. Jadi sapi dong. Sapi nih Pak. Biar agak ini Pak. Benar. Ya. Jangan di sini Pak. Ini sapinya gua kalah. Di sini Pak. Di sini ikat dulu kaki belakang. Atau di sini Pak, untuk kaki depan. Jangan di sini Pak. Sini ikat sini ya, ini bisa kena. Kalau di sini Pak, bahaya Pak. Jadi posisi kaki balik itu di sini Pak. Di sini. Kalau di sini. Oke Pak ya. Mas Aki makasih. Ya, Ini udah tua Pak, tua dia semua. Itu untuk beberapa tips untuk pengingatan kaki segala macam. Jadi sebelum itu semua bisa kita siapkan dulu untuk tarik ikat kaki Pak. Jadi jangan sampai sapinya roboh. Nyanyi kalimat zaman ya bohong lagi ntar. Ya, apa kalau balikin ini Pak? Apa di kepala? Kata pegang kepala. Ya tarik 1, 2, 3 blus. ikut bantu ya. Ngikut ngebanting kepala, ini narik. Insya Allah itu cepet Pak. Ya, siap. Tergantung komandonya di kepala nih. Ya. Supaya betul Pak. Jadi jangan sampai nanti juga kayak tadi kan nggak ada yang ngasih kaluan tuh, tapi masih jeruk, yang megang kepala nggak ada, tarik. Ikatnya di atas. Ikatnya di atas lagi. Bener nih. Tapi masih tegak begini ya kan? Kok saya salah? Iya kan? Ya, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tadi sudah disampaikan Pak. Jadi Pak. Ini yang tadi Pak nih, yang bambu. Udah dirojok, injeknya orang tampung kata tua. Ini Pak. Jadi nggak panik Pak, kalau ini terapi udah santai aja. Terus ini Pak, menutup mulut dan hidung. Sapi udah jatuh di bawah, udah kayak berjamaah ya kan. Mulut ditutup, ya kan. Hidung dicolok, tambah berontak Pak. Ya, menindih segala macam diinjek-injek, jangan Pak. Itu nggak ihsan. Kalau bahasa kita, tidak keserawan, ya kan, berlebihan. Nah ini yang berikutnya Pak. Ya benar, perbuatan kepada jangan dulu Pak. Ini lagi dipotong, ini sebenarnya ngeliatin. Kira-kira gimana tuh Pak? Bapak punya temen, Bapak digebukin. Kira-kira Bapak jiper nggak? Ya kan? Wah, udah mau dibantai, bentar lagi tua ya kan? Tolong hindari hal seperti ini. Jangan sampai kita sebagai tim menyembelih tidak melakukan hal-hal yang ihsan. Jadi supaya tujuannya apa? Mendapatkan daging yang asuh, aman, sehat, mudah halal. Ya. Apa ini? Udah ini udah. Nanya udah. Udah ya sekarang Pak, sekarang. Nanya udah. Ya ada yang mau nanya sekarang Pak. Kalau sampai kupal itu efektifnya pakai metode yang mana? Kan ada 3 ya. Pakai tali yang mana itu? Kalau kupal. Kalau sepengalaman saya bisa pakai tali rintangan tadi itu yang simbol-bimbul. Kalau saya sih pribadi seringnya squeeze. Kalau saya teknik banting. Jadi gini ya, untuk masalah menjatuhkan hewan jangan beranggapan yang dibanting itu gak ihsan katanya. Namanya sapi bobotnya gede, dalam kondisi berdiri kita rebuhin pasti agak kerebuk. Kalau mau nggak menyakiti bahasanya jangan menyakiti. Nggak usah potong sekalian. Lagi kandang, ya daripada kita harus di kasur spray di sini jatuh kan nggak mungkin. Biar mati tua aja. Iya mati tua aja nggak usah dipotong. Saya seringnya kalau kupang nggak pakai kaluan, saya pakai yang teluh, pakai teknik banting. Sebenarnya gampang mah bantingnya. Ini
kepalanya, kaki diikat yang sebelah kiri, kepala diangkat, terus sampai benar-benar ramah. Dia pasti keseimbangannya hilang juga. Sapi Betul. terlalu tinggi, keseimbangannya hilang, terlalu rendah, dan keseimbangannya hilang. Gitu. Jadinya diangkat tinggi-tinggi sambil kita arahin pelan-pelan terus. Kalau tenaga bapak perada kuat, pelintir lehernya. Dia pasti ngikutin pegang haluannya. Sama dulu juga bapak. Yang penting kaki kirinya yang Sudah keikat, Pak. Keikat. Kalau mau pakai teknik banting memang saya kerja di kaki Pak. Jangan sampai Bapak nyoba teknik banting karena belum Kakinya terbiasa. nggak diikat. Kakinya nggak diikat, insya Allah Pak itu Pak. Ada kan yang video Ada, mesin Pak. itu ya, yang orang nonton sendirian. Tapi pelintir sama pelintir sini, saya lihat kakinya nggak diikat. Kan susah dulu. Bukan sapi Bali. Sapi ini, sapi apa lah? Sapi belang-belang itu Pak. Itu Pak ya, jadi terkait teknis bisa macam-macam. Nanti bisa Bapak ya sambil belajar lihat di YouTube ya kan. Kalau nggak lihat di channel YouTube-nya Julia ada Gede Bekasi. Ada. Udah masuk video. Ada ya. Udah kan? Wah, berarti nggak ada. Ya, ini kayaknya Bapak udah mulai mulai Pak. Jadi kita buat ngilangin ngantuk kita yel dulu Pak. Dunia Indonesia punya yel. Kalau saya bilang dunia Indonesia, Bapak tunjuk tangan ke atas, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jadi saya bilang, dunia Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kita coba Pak ya, 1, 2, 3. Dunia Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Makasih Pak, punya semangat. Pak, masih 55 Pak.